Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ghalibin aminin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini izinkan saya mengajak diri saya dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memberikan bagi dirinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, kita semua tentu pernah membaca ataupun mendengar kisah tentang Nabi Ayyub alaihi salam, salah seorang nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, salah seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, seorang nabi yang sangat kaya raya, yang kekayaannya tidak hanya berasal dari satu sektor saja, melainkan berasal dari banyak sektor: perdagangan, peternakan, pertanian, dan sektor-sektor yang lainnya. Beliau juga memiliki anak keturunan yang banyak, dan tentu saja beliau memiliki orang-orang yang dekat dengan dirinya sangat banyak jumlahnya. Namun ayyuhal hadirun rahimakumullah, sang kekasih Allah Nabi Ayyub alaihi salam kemudian diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil seluruh harta yang dimilikinya dan tidak tersisa walau hanya 1 rupiah pada dirinya. Meninggal pula seluruh anak dan keturunannya. Ditinggalkan beliau oleh istri-istrinya, hanya seorang istri yang setia mendampingi dirinya alaihi salam. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Ayyub alaihi salam diuji dengan penyakit yang tidak pernah sekalipun dirasakan oleh orang-orang sebelum beliau dan tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang sesudah beliau. 13 tahun lamanya beliau bersabar. Di dalam riwayat yang lain 18 tahun lamanya beliau bersabar menghadapi ujian ini, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan untuk dirinya keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan beliau sebelumnya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, dengan segala ujian yang dirasakan dan dihadapi Nabi Ayyub alaihi salam, beliau belumlah termasuk dalam ulul azmi minar rusul.
yaitu 5 orang Nabi dan Rasul dengan ujian dan kesabaran yang begitu luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Al-Imamul Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ulul azmi minar rusul itu ada 5. Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, dan Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub alaihi salam dengan segala ujian yang begitu dahsyat luar biasa tidak termasuk di dalam jajaran ulul azmi minar rusul. Jika ujian yang dirasakan Nabi Ayub alaihi salam begitu dahsyat luar biasa, lalu bagaimana dengan ujian yang dirasakan oleh para ulul azmi? Lalu bagaimana dengan cobaan yang dihadapi oleh puncak daripada ulul azmi, Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Di antara ujian yang dirasakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 7 orang putra dan putri beliau alaihi salatu wassalam, 6 diantaranya meninggal dunia semasa hidupnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1 orang saja yang meninggal sesudah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Demikianlah ayuhal muslimun rahimakumullah, cinta tidak menghalangi seseorang daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cinta Allah kepada seseorang menghalangi dirinya daripada ujian yang akan dihadapinya di dunia, maka sesungguhnya para nabi dan rasul adalah orang yang paling selamat daripada ujian Allah. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang tidak akan pernah merasakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, asyaddun nasi bala'an humul anbiya. Orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang serupa dengan mereka keimanannya, kemudian orang-orang yang serupa dengan mereka keimanannya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, madat sunnatullah, telah berlaku ketetapan Allah bahwasanya dunia ini adalah darul bala dan akhirat adalah darul jaza. Dunia adalah tempat manusia menghadapi ujian dan akhirat adalah tempat manusia untuk mendapatkan balasan. Maka ayuhal muslimun rahimakumullah, tidak ada pilihan bagi kita ketika kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala kecuali bersabar menghadapi ujian tersebut dan ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua mengetahui ayuhal muslimun bahwa ujian Allah tidak hanya tentang azab dari dirinya, tapi bisa jadi bahkan sangat mungkin ujian Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kasih sayang dari dirinya kepada hamba-hambanya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu min Allah 'azza wa jalla manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah." Sesungguhnya jika seorang hamba telah ditetapkan bagi dirinya derajat yang begitu tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, namun amal yang dia lakukan tidak mampu menghantarkannya kepada derajat yang tinggi itu, ibtalahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya fi jasadih. Bisa saja ujian itu ada pada tubuhnya, au fi malih, atau bisa saja ujian itu berkaitan dengan ekonominya, au fi waladih, atau bisa saja ujian itu berkaitan dengan keluarganya. Tsumma sabbarah, lalu Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya sabar ala dzalika, membuat dirinya mampu bersabar atas musibah dan ujian itu, hatta yublighahul manzilata allati sabaqat lahu min Allah taala,
sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghantarkan dirinya kepada derajat yang tinggi itu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh dirinya Subhanahu wa taala. Maka yuhal mu'minun rahimakumullah, sekali lagi, ketika musibah menimpa, ketika ujian menerpa, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali bersabar atas musibah tersebut dan berusaha untuk selalu ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengamalkan kesabaran tidak semudah mengucapkannya. Menerima ketetapan Allah tidak semudah ketika kita menghadapinya. Maka mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersabar atas segala ujian di dunia ini, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ridha akan ketetapan qada dan qadarnya. Demikian pula ayuhal muslimun, kita bersama-sama berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal, balasan berkali-kali lipat berupa pahala dan kebaikan atas kesabaran mereka terhadap musibah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa mereka menjadi hamba-hamba yang menerima segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna faqala ta'ala min qailin 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wardallahumma an sadatina al-khulafa al-arba'ati al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin wansur ibadakal mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Sumatrah. Allahumma taqabbal syuhada'ahum warham mautahum washfi mardahum wa ad'im jaw'ahum wasqi 'atshahum ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.